Pesawat sudah mulai mengudara berangkat dari arah sekitar SMB, berarti menguntungkan untuk EVOS yang turun di arah Milta Power. Untuk Ion juga yang turun di arah Novo sangat diuntungkan, dan beberapa drop zone di arah Farm Milta, Skull, Rozok, Pochinki sampai ke arah Gergopol ujung nantinya. Betul sekali, mengingat Bigetron Red Aliens tidak bermain hari ini, dan dari kemarin gue ngeliat permainan Aura tuh selalu turun di area farm, nggak lagi di Gorgopol. Wow. Jadi gue nggak tahu nih apakah mereka bakal turun di tempat yang sama atau gimana, dan kita akan lihat nanti. Sementara dari Pochinki, akankah drama-drama Hardang masih terjadi, kita masih belum tahu juga. Harusnya sih udah enggak ya, mengingat mereka semua juga masih kejar-kejaran poin. Dan Geek Fam bakal langsung mengisi military base karena tidak ada Arrow Wolf. Betul, nggak ada Arrow Wolf, mereka bakal mengisi tempat kosong yang sungguh nyaman. Ini ngelut di SMB tuh udah auto tajir. Ya, betul. High risk, high loot. Yap. Kalau klasik gue suka banget sih main di sana. Gua nggak suka sih. Kenapa? Terlalu rame biasanya sih. Apalagi kalau garis pesawat kayak gini, SMB itu udah pasti rame. Betul sekali. Kalau nggak ngajak pro player gabung tuh kayak hati kurang tenang gitu kalau main klasik turun di SMB itu. Nggak ada yang gendong ya? Nggak ada yang menggendong, betul sekali. Tapi kayaknya farmnya kosong, Aura nggak turun di arah farm, berarti mereka bakal kembali ke arah Gergopol. Gergopol rame banget. Aura ngambil scrappingan ya, daerah sekitar farm juga ternyata. Tidak terlalu jauh, mereka main scrapping ternyata. Dan Red Rocket berada di arah jembatan sebelah kiri, mereka mengontrol di arah rumah 12. Rumah 12, dan pada kali ini Jaden akan langsung bertemu salah satu player yang baru berulang tahun juga pada kali ini. Ada Rocky di depan sana, bakal langsung di-spray dengan UMP-nya, tapi nggak punya helm. Bahkan ada backup dari belakang, langsung menumbuhkan Jaden. Wah, nggak diduga-duga banget tadi kalau misalkan ada backup fire dari Red Rocket, dari player yang lainnya juga. Dan langsung dipulangkan begitu saja. Carry yang dipunya oleh tim Aura, lempar granat ke bagian seberang. Karena rumah seberang tidak memberikan damage yang terlalu banyak juga. Bahkan Rocky tidak ada defensive item yang dia punya. Vest nggak ada, helm nggak ada, healing item juga nggak punya. Bahkan tadi Rocky menurutku nekat banget untuk ngambil satu pick tipis ke bagian luar dengan menggunakan shotgun. Tapi Steve akan dikeroyok oleh Red Rocket. Ini akan menjadi mimpi buruk Steve. Kanan dan kiri dia sempat mendapatkan satu dengan DBS-nya. Hampir mendapatkan korban yang kedua. Namun kontrol dari shotgun yang digunakan oleh Haki begitu baik. Steve dipulangkan ke arah lobby. Aura pincang 2. Keshi datang di waktu yang tidak terlalu tepat. Seorang diri saja akan menghadapi 3 pemain dari Red Rocket. Betul sekali. Dan 2 player. Roses dengan Keshi datang di waktu yang salah. Keshi hampir saja tumbang dengan granat yang dilemparkan. Baru saja dari Red Rocket. Sementara kita lihat dari Rocky pun masih minimalis sekali. Belum ada waktu untuk melakukan looting-looting tambahan. Dan Roses dengan Keshi pun sedikit pontang-panting ya. Agak kebingungan juga karena backup yang terlambat. Ya, backup mereka terlambat, tapi gue yakin banget di sini Aura bisa melakukan counterfeit dengan begitu pede, karena mereka punya weapon yang lebih menguntungkan dibandingkan player-player yang tadi dari Red Rocket. Cuma ada shotgun, cuma ada Thompson doang gitu. Belum terlalu enak untuk close combatnya. Dan pada kali ini kita melihat Keshi yang nggak punya healingan sama sekali, juga hanya ada boostingan yang masih ditungguin aja sampai penuh health bar-nya. Dan sementara kita dari Roses, ini lebih tebal ya, lebih tebal armornya dan akan mengisi barikade terdepan pastinya, melemparkan granat pertamanya ke dalam rumah Haki. Terkikis darahnya, tapi Haki nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa ngepron saja nungguin sampai musuhnya datang bakal dihabedoy. Betul, dan Rocky gue yakin dia nggak punya weapon yang harusnya dia dapat ultingan. Dia dapat Omega-nya harusnya tadi. Dapetin Thompson-nya. UMP yang sudah dipegang oleh Keshi. Dia bakal sedikit mengintip untuk melihat pergerakan dari pemain-pemain Red Rocket. 2 lawan 2. Kali ini siapa yang bakal dipulangkan terlebih dahulu. Ini 2 player terakhir untuk masing-masing tim. Haki menjaga angle dengan sangat baik. Shotgun 3 peluru. Belum ada senjata yang legit untuk auto di tangan Haki. Ya betul sekali, masih ngepron sambil melihat ke arah depan. Sudah bangun Roses melihat ada kepala Haki ditembakin pakai SKRL, diloncat-loncatin dan tumbang di kamar mandi. Pada kali ini menjadi tim pertama yang harus kembali pulang, tidak membawa poin apapun. Betul, sayang banget men. Dia bawa 2 tadi. Bawa 2 poin. Bawa 2 poin karena dia ngedapetin 2 kill ke arah tim Aura, tapi hanya 2 poin doang. Ingat 13 sampai 16 tidak mendapatkan placement point sama sekali. Betul, tapi untuk 2 poin kalau udah sisa match segini itu sedih sih. Betul, sedih banget. Yang nggak menyedihkan itu dari tadi poin yang didapetin sama The Pillars. Walaupun mereka selalu turun di ujung-ujung dan kerepotan untuk bergerak masuk ke dalam circle. Tapi entah kenapa ya, untuk hari ini The Pillars main all out banget. Mereka ngedapetin kill yang banyak di Vikendi tadi. Terus mereka mendapatkan 8 kill juga ketika mereka WWCD tadi di Miramar pertama. Ini bener-bener legit banget 2 match yang dilewatin untuk tim The Pillars. Apalagi permainannya Onta tadi bisa menghancurkan
mimpi-mimpi chicken dari tim-tim lain yang ada di Bonafide tadi ya? Vikendi. Bonafide. Sorry, kok Vikendi? Yang Miramar Vikendi. Betul. Miramar Bonafide tadi kan? Betul. Onta melawan King Kong tadi. Yap. Dan memang The Pillars lagi panas-panasnya juga untuk di hari ini. Semoga konsistennya tetap berlanjut sampai akhir hari nanti ya. Betul, karena sekarang mereka lagi berusaha merangkak juga kan. Keluar dari zona yang ngebuat mereka nggak nyaman. Karena mereka sekarang berada di bagian papan tengah juga. Setidaknya masuk ke top 10 lah supaya mereka bisa bernafas dengan lega. Dan sepertinya RRQ juga terpotong rotasinya. Peko langsung di knockdown begitu saja oleh tim Nara. Ternyata burung yang biasanya di Pochinki, mereka bermain scrapping di area sekitar school. Bahkan Warung akan turun melakukan backup position, malah 2 pemain RRQ tumbang. Bukan mimpi indah, bukan mimpi yang legit untuk tim RRQ. Kehilangan 2 player mereka di early game bahkan. Blue Zone pertama belum sempat menutup, namun di sisi lain Boom juga sedang melakukan peperangan. Player Aura terpick off, Roses last man standing bakal di-spray dari arah belakang mobilnya menuju ke arah pinggir tebing dan menutup angle shoot dari arah Boom. Ya betul sekali, last man standing dari Roses bakal langsung kabur dan ini adalah pilihan yang tepat buat mereka karena mereka juga masih butuh poin, seenggaknya placement point bisa mengamankan. Dan sementara itu Nerpeko dengan Warung sudah pulang ke lobby. Oh, 3 player RRQ. 3 player RRQ berarti? 3 player berarti menyisakan last man standingnya Si Voldemort. Valdemar seorang diri aja. Apakah Valdemar akan bermain dengan gemilang? Tadi karena sempat kita lihat juga mereka dia one man show masih Betul. bisa menumbangkan 3 player, tapi kita lihat saja nanti di Erangel karena ini Erangel yang cukup mengejutkan, Yap. nggak terduga-duga. Di circle pertama 5 menit pertama sudah ada 1 tim yang pulang, bahkan alive sisa 54. Betul, ini bener-bener agak barbar sih. Agak barbar untuk di Erangel kali ini. Gue malah nunggu perform dari tim-tim yang ada di bagian bawah. Sorry to say ya, gue bakal ngomong sorry to say dulu nih. Karena, Roses. Oh, ini sama-sama last man standing Sama-sama antara last man. Roses dan juga Voldemort dari tim RRQ. Bakal di-spray dari arah belakang. Roses masih bisa menyelamatkan diri, mengganti weaponnya di-spray dengan mudah kan Aka. Dan ternyata Zai No. yang mendapatkan last hit ke arah vehicles meletup begitu saja. Aura dipulangkan ke arah lobby. Ya, sayang sekali nggak bisa survive kembali dan Voldemort masih aman. Tapi ternyata Zai pun tertembak pada kali ini dengan kali 3. Voldemort mulai dibuka dan tumbang. Tumbang lagi digonceng dan berusaha untuk diamankan. Kill point-nya masih di tapping terus menerus. Dan Zai masih merangkak-rangkak. Ini agak sulit karena masih ada backup juga dari Frenzy. Betul, untungnya ada backup fire, smoke juga sudah mulai di-up kali ini. Morph berusaha untuk menyelamatkan pemain mereka yang sedang knock. Bahkan ada tembakan backup fire lagi dari arah sebelah kiri. Voldemort sebagai pemain terakhir dari RRQ, dia tidak akan ngapik lagi sih. Dia harusnya ngamanin placement. Harusnya, karena nih jendelanya banyak banget di rumah yang ini. 3 jendela yang kiri, yang kanan juga ada pintu. Ada tutupnya sih pintunya. Iya, Nggak karena kan bolong. kita ada pintunya. So, ya, Ada pintunya. ya emang ada sih. Iya, biar adem. Nggak biar juga aman. ya. Biar aman. Biar salah. angle shoot dari luar itu tertutup oleh pintu. Betul. Tapi Yap. bisa dihancurin pintunya. Bisa, realistis, man. Realistis. Iya, realistis. Karena di PUBG Mobile itu ada yang bisa dihancurin, ada yang nggak bisa dihancurin, ada yang ada pintunya, ada yang nggak ada pintunya. Tergantung dari bahan pintunya. Betul, paket lengkap ternyata. Iya, ada besi, ada kayu. Pilih aja mau yang mana. Iya. Mau yang mahal atau yang murah. Betul sekali, tergantung kebutuhan ya. Tergantung modal bikin rumahnya sebanyak apa. Betul. Dan ngomong-ngomong soal modal pada kali ini, Aura juga udah punya modal yang cukup baik loh. Ada Wow. backpack level 3, ya kan? Udah Mantap. bisa banyak barang dimasukin. Udah bisa bertamasya juga. Bahkan pada kali ini dengan DP-nya di-spray ke arah depan dengan cukup percaya diri. Holograph saja loh. Yap, cuma holo doang. Ya balik lagi lah, ini tingkatan Pro Jelly ya. Terus Auro kemarin juga sempet nge-clutch beberapa tim dengan sangat baik. Jadi Betul. wajar kalau aimnya kerat. Kerat. Dan nggak semua spray itu harus bermaksud bertujuan menumbangkan Betul. orang. Bisa jadi cuman mau ngasih tahu ini bukit udah ada yang ngisi loh. Betul. Jadi lu pada yang lagi di compound gak usah mundur-mundur. Tembakan peringatan untuk nge-zoning out musuh supaya nggak datang ke arah kompon mereka. So, yang sudah mulai berkumpul lagi nih, ada Morph Team yang tadinya berpisah 2-2, kali ini mereka sudah mulai melakukan perkumpulannya lagi. Ada tembakan ternyata dari Voldemort masih ngotot untuk mendapatkan beberapa pick-pick tipis ke arah tim yang sedang melakukan rotasi. Iya, tapi gue suka sih Voldemort nih walaupun sendiri nggak diem doang. Kebanyakan Betul. kan kita ngelihat ya beberapa tim itu kalau misalkan udah last man standing, ya udah deh diem baik di Ngendok dalam. doang. Ngendok. Ya, bukan ngendok sih. Holding position. Holding position. Kalau ngendok kan sounds negatif ya nanti. Itu bahasa Indonya sih. Iya,
Tapi biasanya orang tuh nganggapnya itu kayak strategi lemah, padahal bukan. Itu strateginya susah loh. Strategi yang susah. Prediksinya susah loh. Kalau biasanya kan Betul. orang yang nahan lama di satu kompon yang nggak bergerak atau bahasa Indonesianya ngendok lah. Pasti kan Mm-mm. mereka mau prediksi nih circle-nya kemana, terus kira-kira kalau ngendok di sini aman nggak ya? Itu kan butuh ilmu prediksi yang bagus. Sama ilmu tahan step, Wah itu dia. susah. Harus punya panci berarti. Ya lagi Jalan ngetren kan? pelan, lagi ngetren banget tuh. Kayak tadi gue sempat lihat Rensky juga di bawah di bawah lower ground kayak gitu. Tapi dia nahan lama banget loh dengan panci itu. Pasti. Jaden juga pernah kemarin tuh. Iya, Gue Ci. inget banget kemarin waktu hari ketiga yang dia di HBD sama Oh iya. pemain Bonafide kalau nggak salah tuh. Oh iya ya, lagi gerak, Onyx sama Ken. lagi gerak ya, lagi gerak Lagi gerak, jalan-jalan. terus ditembak sama Ken yang ngumpet di bush. Mantan timnya ya. Mantan timnya sendiri. Iya. Memang mantan kadang-kadang menyakitkan juga ya. Waduh. Oke, dari Boom yang sudah mulai berotasi ada 3 vehicles tadi kalau nggak salah yang dipunya sama Boom Esports. EVOS menempati daerah Pochinki terlebih dahulu tapi 21 Esports sudah melihat target yang ada di sekitar mereka. Tapping fire menuju ke arah pemain-pemain Boom yang sedang melakukan rotasi. Ada satu Dacia yang sangat menggiurkan. Ingin diambil atau hanya ingin diamatin doang? Sepertinya hanya menjadi informasi arah rotasi dari tim yang tadi barusan itu Boom kemana. Jadi seenggaknya kalau misalkan mereka melihat gitu ya, oh Boom ke arah kanan. Mereka punya bayangan, berarti kurang lebih di arah kanan akan ada beberapa tim. Yap. Dan kalau misalkan dia mendengar suara mobil juga kadang-kadang belum tentu ditembak. Kan diliatin doang, arahnya kemana nih mobilnya. Betul. Ada berapa mobil. Kalau cuman satu kan kelihatan di dalamnya ada berapa orang, Benar. sisa berapa orang. Tapi ternyata maybe di sini men-spot satu bagi yang lagi jalan. Ada kental, seorang diri saja. Betul, mungkin lagi ngebuka jalan buat The Pillars. Masih di spray loh sama Maybe. Masih agak sedikit ngotot, tapi di belakangnya 3 vehicles akan segera lewat. Satu jumping begitu saja dan gironya kayaknya tidak terlalu cepat bantingannya. Karena tadi nggak langsung ngelok ke arah pemain-pemain dari tim The Pillars. Boboho juga berhasil lewat begitu aja. Mungkin EVOS ingin join juga untuk nembak. EVOS join tipis-tipis lah ya. Join tipis-tipis dan menjadi informasi yang penting juga untuk kedua tim yang tadi barusan melihat ada satu rombongan jalan, itu The Pillars. Gila. Dan ya oke, Pelurunya pembukaan. banyak loh. Coba Pelurunya si Maybe. ya. Tadi udah ada 3 kali reload dia. 3 atau 4 kali reload buat nembakin ke 3 kendaraan. 3 kendaraan yang lewat. Berarti dia tukang tembak. Tukang Makanya, tembak. soalnya kan namanya mengorganisir tas itu penting juga. Gitu. Kalau misalkan Maruk pengen semuanya ada nggak bisa. Jadi Nggak harus bisa tahu ya? role-nya apa. Gitu. Mm-mm. Emang gitu kalau manajer ya hafal ya. Mantan. Oh iya mantan. Mantan. Ex-manager. Ex, ya. Ex-manager. Saya publik sekarang, mohon maaf ya. Nanti timbul konspirasi lagi nih. Enggak. Kan? Enggak. Biar aman ya. Biar aman. Biar aman. Bahaya nih kalau nggak sama pasta. Oke, Ion juga sudah mulai bergerak pelanan pasti. Namun Hijrah mendapat beberapa tembakan tadi. Mungkin dari Low Breakings yang ada di seberang sana. Lalu ada EVOS juga di sekitar sana. Belum terlalu banyak pergerakan yang dilakukan oleh tim-tim yang bermain. Agak sedikit pasif lagi setelah kita ngelihat proses circle 1 ke circle kedua itu barbar. Tapi tiba-tiba circle ketiga sedikit pasif. Ya, sedikit melambat nampaknya tempo permainan pada kali ini. Dan dari Ion pun masih mengamankan satu rumah juga di sisi kiri dan sisi kanan. Juga sudah ada 2 tim, ada The Pillars yang tadi berhasil melakukan rotasi dan mengamankan sebuah rumah-rumahan. Tapi ternyata Ikiar tertangkap, terbuka sekali, bahkan langsung menjadi poin untuk Morp. Betul. Tadi kalau nggak salah kalau gue lihat di minimapnya ya, itu tadi lagi sama-sama rotasi. Lagi sama-sama rotasi. Terus tiba-tiba ada yang turun nembak-nembak dan akhirnya Boom yang ditumbangkan terlebih dahulu. Ikiar yang menjadi tumbal dari pertarungan ini. Ya betul, karena mungkin Ikiar itu tadi yang di paling depan ya. Mungkin. Ikiar paling depan, sementara teman-temannya masih berhasil untuk survive juga. Di sisi lain Ion Hijrah nampaknya juga hidup kembali karena sudah tadi sempat knock juga, sempat terlihat. Mungkin belum ada knock rush yang akan terjadi pada kali ini. Circle pun masih berjalan. Jadi kurang lebih tim-tim lain sambil nungguin prediksi circle kemana, mereka akan menjaga aja. Dan kalau misalkan knock, itu biasanya jadi informasi berharga juga. Betul. Karena tahu dong. Jadi Tapi ada loh beberapa tim yang mereka udah tahu nih, kayak misal Ion sama The Pillars gitu. Udah saling hadap-hadapan, mereka udah tapping-tappingan peluru gitu. Cuma mereka belum tahu ini tim mana gitu. Jadi ada satu tim yang playernya ngalah. Udah deh, gue aja yang dikenok biar gue tahu itu tim mana gitu. Iya. Ada beberapa pemikiran tim yang mainnya seperti itu juga gitu. Walaupun agak sedikit merugikan karena kalau ketembak ke kepala helmnya hilang. Kecuali helmnya lo lepas dulu terus lo mau jadi korban ditembak biar lo tahu nih tim yang di seberang sana tuh tim mana sih gitu. Ya benar, daripada kalau tembakin healing nggak selesai-selesai kan. Betul. Mendingan ya udah deh knock sekalian biar dapat informasi. Dan nampaknya untuk bukit Georgopol dikuasai oleh Boom. Biasanya tuh yang suka rebutan bukit itu tuh Morp, Onyx, NFT, NFT, Bonafide. Bonafide.
Tapi 69 juga. banyak banget yang suka bukit itu. Tapi biasanya Morp yang mengisi perbukitan kali ini udah nggak mau main di bukit. Mereka nggak main di rumah tadi. Yap, Tapi dan tetap rumahnya rumah deket-deket ini. dekat-dekat bukitnya Deket-deket juga, dekat bukit. gunungnya juga. Tapi ini gue suka banget loh dari update Erangel yang baru. Rumah ini jadi lebih hidup gitu. Tadi kan warnanya warna mati banget tuh. Kayak cuma kuning sama atapnya Oh, merah, iya, udah iya. gitu aja. Sekarang kayak lebih berwarna gitu. Jadi sekarang kalau gue main PUBG Mobile ya di Erangel, hidup gue tuh lebih berwarna. Iya, cuy. jadi buat teman-teman yang hidupnya monoton dan tidak berwarna, silakan coba main Erangel 2.0. Betul. Di sini di sebelah saya sudah ada saksi hidup ya. Ketika bermain Erangel 2.0, hidupnya lebih berwarna. Hidup saya lebih berwarna. Sangat berwarna, Jelly. Wah, circle-nya menguntungkan hanya untuk 4 tim. Morp, Bonafide, Alter Ego, dan juga Voin 2K. Ini bonyok banget nih. Di bagian selatan itu pasti bakal bonyok banget. Boom bakal susah. Mereka mau nggak mau, mereka harus nahan di bagian ujung dari gunung atau mereka tabrak komponen Bonafide ataupun komponen Morp Team. Atau enggak dia nunggu yang bawah lagi fight sampai yang lagi di dalam circle fokus keluar. Jadi Betul. nggak ada yang ke distract sama boom. Tapi sementara kita lihat dari Louvre yang dia nungguin timing orang rotasi. Dia nungguin yang lain lewat dulu. Dia nggak mau berbarengan. Dia punya pemikiran yang berbeda. Bahkan pada kali ini yang sedang melakukan rotasi ditembakin terus menerus. Geek, Alviro, Bubu. Alviro terkena 1 peluru masuk. Tapi Lumayan. ternyata kita lihat dari EVOS juga punya pemikiran yang sama untuk menahan. Dan sementara kita lihat Ion bertemu dengan Geek karena melakukan rotasi di waktu yang bersamaan. Betul, mereka harus berhenti sejenak. Liquid terjebak sendirian aja di arah batu dan ditembak dari arah sebelah kiri. Ternyata masih ada flank position yang dilakukan oleh Geek. Bahkan kali ini mereka sudah mendapatkan trade knock 1-1 di antara Ion dan juga Geek kali ini. Masih beradu. Liquid sedang tumbang, smoke setup sudah mulai di up kali ini. Liquid harus menyelusuri jalan yang sudah dibuat dengan smoke-nya Hijrah. Tapi Hijrah juga bakal ada spray through the smoke dari Datmosh. Hijrahnya down 2. Tersungkur di arah batu yang sama. Ya betul sekali, trade knock yang terjadi pada kali ini. Berusaha yang baik dari Datmosh membackup temannya Bubu di depan sana supaya bisa diselamatkan oleh Alviro. Alviro akan melakukan rescue, memanfaatkan momentum yang ada ketika Ion tumbang 2 player di belakang pohon. Dan di sisi lain pun The Pillars masih fight dengan Louvre. Dan bahkan kali ini Alviro berhasil menyentuh Ya, berhasil menyentuh. Oh, dari kiri. Oh my God. Ada pendatang baru, coy. Granatnya legit. 2 orang langsung tumbang begitu saja. Bahkan salah satunya dipulangkan menuju ke arah lobby. Ion membombardir setup rescue yang dilakukan oleh seorang Alvirlo. Ya betul sekali, harapannya dipatahkan begitu saja dengan granat dari Redface. Hampir saja tersentuh tapi tidak jadi. Dan bahkan pada kali ini Datmosh dengan Toms berduaan saja di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita lihat dari NFT sudah mengunci pergerakan dari 2-1. Tapi Morp enak banget, dia bisa join the fight dari arah belakang. Tapi Toms pada kali ini nggak mau kehilangan Bubu begitu saja. Dengan Alviro akan berusaha untuk fight juga melawan Ion di depan sana. Bakal dimasak granatnya, dilemparkan ke depan. Low banget Hijrah dengan Redface. Boom! 2! Buy one get one free. Lagi promo dari Geek Toms. Lemparan kedua akan meng-end. Aurora lagi revive. No. What a nice granite, man. What? Udah buy one get one, dapat lagi bonus ya teman-teman. Luar biasa sekali permainan dari Geek Toms. Wah gila, itu buy one get one. Terus dia belinya di atas 100.000. Jadi dapat bonus lagi. Iya, Gila betul, men. betul. Bonus yang cukup banyak didapatkan oleh seorang Toms. Momentum Aura tadi soalnya pas banget ya. Dia Pas banget. maju. Ya udahlah kalau begitu kita harus segera bergerak maju. Karena di sini The Pillars juga sudah mulai pulang ke posisi 12. Ditumbangkan oleh Morp dan sementara kita lihat dari EVOS masih berusaha untuk melakukan spray ke arah depan, mensecure posisi mereka. EVOS masih butuh poin. EVOS tuh masih berada di posisi yang kayak danger gitu. Yap. Wah. EVOS juga lagi pengen nyayurin kill nih. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak hanya hangat, tidak hanya panas di minggu pertama, tapi mereka juga bisa panas sampai di minggu yang terakhir. Week terakhir, week penentuan siapakah tim yang bisa bermain secara konsisten dan stabil. Cukup nekat untuk seorang Mervius mengendarai kendaraan yang sudah mulai berasa, bakal ditembak kendaraannya begitu aja dan dia langsung turun untuk melakukan movement supaya tidak terkena efek ledakan dari vehicles-nya. Ya betul sekali, EVOS pun masih berusaha untuk setup di sisi lain. Di sini ada NFT yang 2 orang sudah tumbang. Menyulitkan sekali karena posisi mereka split sangat berjauhan. Bahkan Morp yang tadi berada di rumah mulai turun. Pengen berusaha untuk nyayur juga. Mana sih musuh-musuh yang bisa gue dapetin poinnya? Tapi ini semuanya nge-split loh, Jay. Kalau lo perhatikan ya. Split ya. Dari Iya Morp sih. mereka nge-split, 4-4-nya nge-split.
1-2-1 setup yang mereka lakukan untuk melakukan perpindahan. Dan kali ini berhasil juga Rensky mendapatkan beberapa korban yang sudah mulai terlihat di area open field. 2-1 Esport yang akan menjadi target berikutnya dari Morph Team. Namun Mas Gaga masih diam saja di bagian bawah, tidak ingin melakukan pergerakan supaya nggak ketahuan. Tapi ada vehicles yang sudah mulai bergerak, bakal dipush sama seorang No Mercy turun dan ada mobil spray down. 2 orang menuju ke arah pemain dari tim NFT, kanan dan kiri. Dan kali ini timing shoot yang bagus berhasil mendapatkan seorang Mas Gaga. Namun Zai diambil oleh seorang Valen. Headshot, namun masih ada body system dan juga backup fire yang cukup baik dari Morph Team. Kembali berkumpul mereka, belum ada yang pincang satupun player dari Morph Team. Hanya knock dan masih bisa di revive. Betul sekali, setup yang sangat baik sekali. Tapi pada kali ini Smith melihat ada satu player Zero tuh di depan sana terspot, langsung saja di spray. Tapi ternyata Voin yang berhasil menumbangkan Nara Zero tuh. Yang nembak gue, yang dapetin orang. Iya, waduh, yang deketin siapa, yang jadian siapa? Nah kan. Wah, berat banget itu. Berat sekali hidupnya ya. Jadi curhat dikit lah ya. Bukan gue yang curhat. Selalu seperti itu, tapi tidak apa-apa karena di sini sudah mulai ramai. Circle-nya tadi ngeprank, tadi sempat ke atas dan sekarang ke bawah. Pada kali ini juga Alter Ego Martin berhasil mendapatkan point, aimbot dan Nara. Tersisa 2 orang saja, Frost dengan Joyce berusaha untuk mengamankan bibir circle, tapi di kiri kanan yang udah banyak banget tim lain. Betul, yang gue kira tadi ramainya bakal di arah selatan sama barat, ternyata di arah timur yang cukup ramai. Sudah ada 3 tim, 4 tim bahkan di arah timur kalau lo lihat di minimapnya. Sementara di arah barat ada 2 tim yang akan segera melakukan fight, di mana Set sudah dalam posisi proning dan bleeding out karena sudah berhasil dikenop. Dan terlihat tadi satu pemain terakhir sudah terspot, enemy spotted. Dan kali ini Rensky akan langsung mengontrol angle-nya dan berhasil mendapatkan satu. Ada tembakan ternyata dari arah EVOS, namun masih bisa tertutup angle shoot-nya. Ya betul sekali, 2 tim tadi pulang secara bersamaan ya, ada 21 dengan RRQ. Mereka semua gagal untuk mendapatkan winner chicken dinner. Dan pada kali ini kita lihat dari Morph sudah mendapatkan satu conqueror juga, 10 kill sudah dikantongin. Boom masih berada di depan mereka, Bobs dengan Fokker. Berarti Ramonesnya di belakang ya? Ramonesnya di belakang. Ada di belakang mereka. Oh, ini dia Ramones. Terlihat. Oh, ada di kirinya lagi tadi. Oke, berarti ada di kiri dan Ramones berusaha untuk nge-spot tim-tim lain yang berada di depan sana di sisi lain. Kalau ada yang bisa dapetin 1-2 kompon tuh, 2 bangunan yang ada di bagian ruins ini, itu GG banget men. Itu dia bisa langsung nge-securein tim-tim yang berusaha nge-push ke arah kompon mereka. Iya, kalau gue jadi Alter Ego, gue bakal langsung masuk aja. Nggak usah nungguin yang ada di luar circle. Karena kan posisinya kita memanfaatkan momentum ya. Mungkin di saat orang-orang lagi pada fight, kita lagi dengerin, oh banyak sekali fight di mana-mana. Kita harus manfaatin momentum ini, tapi ternyata Requiem masih berlindung di balik roda-roda yang sudah karatan dan berhasil untuk ngepron, tapi masih dibombardir terus-menerus oleh Geekfam. Dan sementara di sisi lain, Boom akhirnya melakukan fight dengan Morph. 2 orang tersungkur, lemah tersisa Zai dengan Frenzy yang masih berusaha untuk proning. Rensky last man standing melakukan spray dan gak berhasil. Morph tereliminasi, dipulangkan oleh Boom. Ya, posisi high ground yang lebih menguntungkan banget tadi buat ke Boom. Dan kalau tadi Morph langsung menggunakan vehicles-nya untuk menuju ke arah komponen gue bilang, itu bakal ketembak sama Boom. Jadi ya mau gak mau mereka harus commit fight dengan Boom di arah high ground dan lower ground yang ini. Tapi Alter Ego mereka masih berada di arah luar. Mereka harus memaksakan masuk dan yang gue bilang tadi diambil sama Alter Ego. 2 rumahnya yang tadi gue bilang ada di tengah circle, kali ini dikuasain sama tim Alter Ego. Ini Alter Ego bisa nyayur. Harusnya dia bisa chicken. Kalau dia nggak ada yang keculik sama sekali atau nggak mistake kecil, tapi ternyata pada kali ini Hans For You menjadi last man standing juga, berusaha untuk melindungi temannya dengan cover and smoke, tapi agak sulit, sangat sulit bahkan karena di depan sudah ada rumah yang diisi oleh 4 orang dan ternyata Ramones berhasil memulangkan Zohak. Langsung saja ada airdrop juga di sisi kanan. Wah, ini enak banget, rumahnya 2 tingkat lagi. 2 tingkat, bisa nyayur, ngeliatin kiri kanan 360 derajat asalkan nggak ada yang nabrakin rumahnya secara berbarengan. Yap, dan kali ini bener-bener legit banget, tergantung lah nanti circle ke-7-nya ke mana. Kalau misalkan ngedona lagi, itu bener-bener enak banget men. Posisinya dari Alter Ego, mereka splitnya 3-1. 2 rumah ini dibagi dengan posisi yang menurut gue menguntungkan untuk yang bertiga. Yang satu hanya untuk mencari informasi doang. Bahkan Lizard kali ini yang dari EVOS sudah mulai bisa mengamati pergerakan dari Aerowolf. Ya betul sekali, Fox yang tumbang langsung saja di secure juga. EVOS masih menjaga pergerakan dari satu tim tadi di seberang sana. Dan yang masih lengkap berempat sementara Alter Ego. EVOS tumbang 1 tapi masih bisa di revive, berarti Boom 3, Geek 2. Geek tinggal pun masih nahan zona di belakang.
Ya, Ada yang kena zona. satu pemain mereka ada yang kena zona. Kan kalau di aset kita di time status di tim statusnya kalau ada satu yang di zona, logo timnya bakal ngedip. Bakal ngedip biru-biru. Genit-genit gitu, ngedip-ngedip gitu. Nah, kayak Evos tuh ada yang kedip-kedip tuh, lagi genit berarti dia tuh. Lagi gatel ya. Lagi gatel sama Blue Zone. Gatel sama rumput di Oh Blue iya, Zone bener, maksudnya bener. gitu Gatel ya. sama rumput di Blue Zone. Gak ditembak sama Toms. Toms masih bersabar, belum melakukan tembakan. Bahkan Datmosh sempat untuk melakukan healing dan laser. Terlihat Toms, satu pick lagi yang baik dari Toms. Toms sudah nyumbang kill banyak banget. Dan 4 kill, 4 yang sudah didapatkan sama Geekfam. Semuanya dari Toms, bahkan 5 kill dari Geekfam. Semuanya dari Toms. Naik gaji Israel. Waduh, naik Oh, gaji. baru dibilang, tiba-tiba kenok sama bom. Wah, hari kebalikan lagi jangan-jangan. Waduh. Oke, dan ternyata fight masih berlanjut berkali karena Deathmatch masih survive last man standing dari Geekfam Mati. pun pada kali ini masih berusaha untuk bertahan. Tapi ternyata di spray terus oleh Morpheus. Tipis. Apakah masih bisa survive atau Morpheus akan meninggalkan mereka? Kita lihat Deathmatch di balik pohon masih bertahan, bersabar, berusaha untuk melakukan satu. tembakan. Dapat satu Foxe di depan sana, tapi Edkit, healingnya Gak sempet. lagi. Tidak sempat. Mana Keburu bisa. terlambat. Oke, dan ini alter ego yang paling enak. Alter ego Sakal paling masih di enak. mereka. Alter ego paling enak banget. Irikui masih Posisinya bisa enak refresh banget. lagi. Iya, dia dapat reset ini armor sama helm. Wah, udah sih. Robocop. Apa udah diambil tadi ya? Itu helmnya udah merah. Oh, udah diambil, cuma ketembak lagi kepalanya. Oke. Evos nekat banget. Dia ngambil rumah belakangnya dong tadi. Wah, langsung diterobos aja lah. Tapi ternyata Dr. Bradru berhasil menumbangkan satu player dengan ledakan mobil yang cukup baik. Berarti tersisa 4-3-2. Alter Ego 4, Boom 3, EVOS 2. Harusnya alter ego sih kalau dilihat dari posisinya ya. Betul. Harusnya. Dan Circle pun juga udah mulai nge-push. Mereka masih berada di rumah. Enak banget. Ini Foxnya keluar dari asap, kelihatan bisa ditembakin. Bener, dari rumah tuh kelihatan banget. Kecuali dia mepet ke arah pohon, itu pun masih bisa ditembak sama boom. Oh, EXE ketahuan. EXE ketahuan yang ada di bagian seberang. Aduh, zonanya tidak menguntungkan. Untung udah diparkirin mobil buat di-forting tadi. Iya, tapi kayaknya sulit. Dan bahkan kita lihat Badru sudah menggunakan mobilnya tadi ke depan sana. Martin. Boom kenok 2 ya? Boom udah kenok. Tadi Boom ketangkep juga sama Alter Ego. Aduh, tinggal Fokker yang tersisa. Apakah Fokker bisa menyelesaikan tugas yang cukup berat ini dan membawa Boom mendapatkan winner chicken dinner? Namun Bob langsung dipulangkan begitu saja kill. Poin bertambah untuk Alter Ego. Requiem tumbang diamankan sama Fokker, bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tidak diberikan nafas untuk di-revive. Ya, Foxnya akan menjadi, nggak jadi. Gagal menjadi cacing karena ditembakin dari Smith dalam rumah. Berarti menyisakan 4 lawan 1 player aktif dari Boom Fokker. Ya, 3 lawan 1 nih sebenarnya. Oh iya, 3 lawan 1. 3 lawan 1. 3 lawan 1. Badru udah mulai maju. Wah, Smith bisa nembak nih. Smith bisa nembak ke arah Fokker. Kalau Fokker kelihatan. Tapi ini udah susah banget sih. Coba kita lihat aksi dari Fokker melakukan spray karena dapat depan satu. Martin Nggak bisa. Tone. Tapi nggak bisa lagi. Winner chicken dinner untuk tim Alter Ego. Dengan berapa kill tadi? Tadi mereka ngedapetin 5, 7. 4, Terakhir lah harusnya 9 sih. Harusnya 9. Oke, kurang lebih kill yang cukup banyak. Dan akhirnya bisa menambah pundi-pundi poin. Seenggaknya untuk mengamankan posisi mereka. Karena mereka juga masih berada di zona yang cukup rawan. Well, memang ya rumah tadi golden spot banget. Yap. Kalau misalkan tadi kayak Boom ataupun Morp sempat langsung berani untuk ngambil resiko untuk tabrak rumahnya, itu harusnya antara Boom atau Morp yang chicken. Tapi ternyata Morp lebih milih perang sama Boom, dan Boom yang menang. Alter Ego memanfaatkan kesempatan ketika tim-tim yang ada di bagian timur itu semuanya perang. Jadi mereka punya waktu untuk gerakin vehicle mereka.